Kita semua tahu masa depan sebuah bangsa itu dibentuk dari hal-hal kecil yang dilakukan setiap hari loh. Nah, kali ini kita akan lihat gimana 7 kebiasaan sederhana dirancang untuk membangun apa yang disebut generasi emas Indonesia. Sebuah rencana besar yang ternyata dimulai dari rutinitas harian anak-anak kita. Yuk kita mulai dengan satu pertanyaan besar. Coba deh bayangkan, Indonesia 100 tahun setelah merdeka. Siapa yang bakal memimpin negara ini? Karakter mereka bakal seperti apa ya? Nah, ini bukan sekedar lamunan, tapi sebuah visi yang lagi aktif dibangun dari sekarang. Inilah inti dari mimpi itu, generasi emas. Sebuah generasi yang bukan cuma pintar di sekolah, tapi juga sehat fisik dan mentalnya, cerdas dalam berpikir, dan yang pasti tangguh menghadapi segala tantangan zaman. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Visi generasi emas 2045 ini adalah kenapanya, alasan paling mendasar yang menggerakkan seluruh inisiatif nasional ini. Dan ternyata visi ini tuh bukan sesuatu yang baru loh. Mimpi generasi emas ini akarnya langsung dari tujuan pendidikan nasional kita. Cita-citanya adalah menciptakan manusia Indonesia yang beriman, berakhlak mulia, sehat, kreatif, dan bertanggung jawab. Jadi, cetak birunya tuh sebenarnya udah ada. Oke, kalau tujuannya udah jelas, terus gimana cara mencapainya? Nah, jawabannya ada pada tindakan nyata, pada hal-hal kecil yang dilakukan setiap hari. Inilah solusi praktisnya. Dan ini dia kerangka utamanya. Gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Seperti yang bisa kita lihat, ada 7 pilar sederhana yang dirancang untuk membentuk karakter tangguh dari dalam. Yuk kita bedah satu persatu. Pertama, bangun pagi. Kebiasaan bangun antara jam 4 sampai jam 6 pagi ini ibarat kemenangan pertama di hari itu. Sebuah latihan disiplin diri yang membangun kesiapan mental untuk menghadapi tantangan apapun dengan ceria. Selanjutnya, beribadah. Apapun keyakinannya, ini adalah momen untuk terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Ini jadi semacam jangkar moral yang menanamkan etika dan integritas yang berfungsi sebagai kompas dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Lalu ada berolahraga. Kita semua pasti pernah dengar kan, mens sana in corpore sano. Kebiasaan ini bukan cuma soal kebugaran fisik, tapi juga cara yang efektif banget buat melepaskan stres dan menumbuhkan nilai-nilai penting seperti sportivitas dan kejujuran. Keempat, makan sehat dan bergizi. Nah, ini poin yang krusial banget. Apa yang anak-anak makan hari ini secara langsung jadi bahan bakar untuk perkembangan otak dan fisik mereka. Ini adalah pertahanan terdepan kita melawan stunting dan kunci untuk membuka potensi kecerdasan mereka. Kelima, gemar belajar. Ini bukan cuma di sekolah ya, tapi tentang menumbuhkan rasa ingin tahu yang nggak pernah padam. Inilah cara kita mengasah kemampuan berpikir kritis yang akan berguna seumur hidup. Keenam, bermasyarakat, karena ya kita kan gak hidup sendirian. Kebiasaan ini mengajarkan anak untuk melihat keluar dari diri mereka sendiri, melatih empati lewat interaksi dan gotong royong, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap komunitas dan lingkungan di sekitar mereka. Dan yang terakhir, tidur cepat. Ini bukan kemewahan tapi kebutuhan biologis. Saat tidur, otak kita tuh kerja keras mengkonsolidasikan memori dan membersihkan sampah metabolik. Istirahat yang cukup itu vital banget untuk pertumbuhan kognitif dan kesehatan mental. Sekarang kita udah tahu apanya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana? Gimana caranya 7 tindakan sederhana ini bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih besar, yaitu karakter? Nah, yang menarik banget adalah filosofi di baliknya. Gerakan ini mengadopsi konsep yang namanya aturan 1%. Idenya sederhana, perbaikan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari akan menghasilkan perubahan besar yang luar biasa dalam jangka panjang. Dan ini bukan sekedar teori loh, ini bukti nyata dari aturan 1% dalam tindakan. Coba deh, dengarkan pengalaman siswa ini. Perubahan besar kayak selalu bangun pagi mungkin terasa mustahil. Tapi perubahan 1%, misalnya dengan menyetel alarm 5 menit lebih awal, itu kan terasa mungkin. Nah, dari situlah semuanya dimulai. Tapi, seorang anak kan nggak bisa membentuk kebiasaan ini sendirian. Mereka butuh lingkungan yang mendukung secara konsisten. Disinilah peran kolaborasi menjadi kunci suksesnya. Pentingnya sinergi ini tergambar jelas dari cerita orang tua ini. Ketika rumah dan sekolah berkomunikasi dan bekerja sama, mereka menciptakan semacam jaring pengaman yang konsisten. Pesan yang diterima anak jadi jelas. Kebiasaan baik ini penting dimanapun mereka berada. Pendekatan kolaboratif ini bahkan punya nama formal catur pendidikan. Ini pada dasarnya adalah pengembangan dari konsep Tripusat Pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara.
Kalau Tripusat fokus pada keluarga, sekolah, dan masyarakat, catur pendidikan mengintegrasikan ketiganya secara sadar untuk menciptakan satu lingkungan belajar yang utuh dan saling mendukung. Oke, mari kita tarik semua benang merahnya. Visi besar tahun 2045, kebiasaan-kebiasaan kecil, dan sistem pendukung yang solid. Semuanya saling terhubung kan? Jadi, poin krusialnya ada di sini. Seperti yang ditegaskan oleh Bapak Wakil Menteri, apa yang kita tanam hari ini dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan sederhana, itulah yang akan menentukan seperti apa profil generasi Indonesia saat mereka memimpin bangsa ini di masa depan. Ini adalah investasi jangka panjang. Jadi, yuk kita ingat lagi ke-7 kebiasaan hebat ini. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Masing-masing kelihatannya sederhana ya, tapi ketika digabungkan, mereka menjadi fondasi yang kuat banget untuk membentuk individu yang utuh dan seimbang. Penjelasan kita mungkin berakhir di sini, tapi perjalanan sesungguhnya baru saja dimulai. Pertanyaannya bukan lagi apa yang harus dilakukan, tetapi apa yang akan kita lakukan. Dari 7 kebiasaan ini, mana satu hal kecil yang bisa kita mulai atau perkuat hari ini juga? Karena masa depan generasi emas sedang kita bangun bersama, satu kebiasaan pada satu waktu.